Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan berjudul Immanuel, Lukas 2 ayat 10-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan. Kelahiran Yesus memberikan sukacita, pengharapan yang besar kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang seharusnya binasa, tetapi karena Tuhan peduli dan ingin menyelamatkan manusia, maka Ia datang dalam rupa manusia. Sebab itulah Tuhan Yesus digelari Immanuel, yaitu Allah beserta manusia. Allah datang ke dalam dunia untuk menyertai, membangun, dan meneguhkan iman manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Allah selalu menyertai kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar mengalami Immanuel atau Allah yang menyertai kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, ketakutan menjadi sukacita. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi mari kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Sehelai rambut di kepala kita tidak akan terjatuh jika tidak diizinkan oleh Allah. Jangan takut saudaraku, sebab tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari penyertaan Allah. Bahkan kematian pun tidak akan membuat kita takut dan khawatir, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, karena nama kita ada terdaftar di sorga. Bahkan Alkitab berkata, "Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anaknya. Kita pasti akan dipelihara oleh Dia, Sang Yehova Jireh, Allah yang akan menyediakan berkat pada saat yang tepat." Kita melihat bagaimana Nabi Elia ketika dia berada di sungai Kerit. Dia dipelihara oleh Tuhan dengan mengutus burung gagak pagi dan petang, memberi roti dan daging. Demikian juga dengan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tiap hari, saudaraku, Tuhan memberikan mana roti dari sorga, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mati kelaparan selama mereka menyadari Tuhan hadir dan menyertai mereka. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, tentang Allah menyertai kita. Kesederhanaan menjadi indah, saudaraku. Lukas 2 ayat 12. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ketika Allah beserta kita, bukan berarti hidup kita lepas dari masalah atau tanpa masalah, atau hidup kita selalu dalam kemewahan, tidak. Bahkan Sang Immanuel lahir di sebuah kandang domba. Kesederhanaan menjadi tanda kelahiran Kristus. Yesus adalah Allah. Dalam kemuliaannya kita melihat bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Raja, Dia pemilik alam semesta. Namun di sisi lain Alkitab juga menjelaskan bahwa Yesus adalah anak tukang kayu yang miskin, sehingga orang tuanya hanya mampu membawa persembahan dari burung merpati ke bait Allah. Bahkan Dia besar dan bertumbuh di tempat yang dianggap rendah oleh bangsa Israel pada saat itu. Nabi Yesaya juga menyampaikan bahwa Dia adalah hamba yang menderita. Jadi Alkitab menceritakan kehidupan Yesus
yang sangat-sangat sederhana. Itulah sebabnya belajar tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah mengajarkan kesederhanaan yang sebenarnya bagi kita. Dalam pribadi Yesus, kita memahami bahwa kesederhanaan tidak berbicara tentang apa atau seberapa banyak yang kita punya, melainkan sikap hati yang merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah percayakan. Yang menyadari bahwa kebutuhan utamanya adalah Allah, hadirat Allah. Suatu sikap yang sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai gembalanya. Kesederhanaan adalah karakter Kristus. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang merasa cukup dan puas dengan berkat yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, saudaraku, ketika kita benar-benar mengerti arti Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang yang menyadari penyertaan Allah, mengerti penyertaan Allah, maka poin yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan menjadi tujuan hidupnya. Orang yang menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka ia dan kehidupannya akan berpusat kepada Tuhan, tidak kepada diri sendiri. Ada dua wujud hidup untuk memuliakan Allah. Yang pertama, saudaraku, ada pujian dan penyembahan. Sebagaimana malaikat memuji Tuhan, seharusnya kita juga harus hidup dalam doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah korban yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, wujud dari memuliakan Tuhan. Ada perubahan hidup. Ada yang berubah dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat dalam Lukas 2 ayat 20. Bagaimana gembala-gembala itu mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya. Setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus di kandang domba. Mereka bersuka cita, saudaraku. Terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi saudaraku, sebagai kesimpulan dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kita mengalami Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka ketakutan akan menjadi sukacita. Kesederhanaan menjadi indah. Dan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Natal. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bahkan Allah yang mau tinggal di dalam kami. Penyertaan-Mu Tuhan membuat kami mengalami kekuatan, sukacita. Bahkan hidup kami hari demi hari dibaharui, semakin indah, semakin menjadi sama seperti Yesus. Bapa yang baik, biarlah kiranya hidup kami menjadi alat untuk memuliakan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap anugerah-Mu yang sungguh ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jauh darimu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu, yeah. Terima kasih buat cinta-Mu.
tak mau, ku tak mampu jauh darimu.